Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segenap para jamaah salat duhur di Masjid Baitur Rahman DPR ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman kita dan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua masih dipanjangkan umur, masih bisa terus berkarya untuk kita persembahkan ahsanu amala, amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi kita telah sama-sama dengarkan untuk refleksi muhasabah kita di kajian ba'da zuhur ini adalah kita mengenal karakter iblis atau setan yang sejatinya adalah musuh manusia yang abadi. Ada di alam dunia ini yang sering dianggap seseorang bermusuhan dengan seseorang, tapi kemudian terjadi rekonsiliasi, saling memaafkan, kemudian selesai permusuhannya. Bahkan tidak sedikit hubungan antar bangsa, antar negara yang tadinya mengalami konflik yang berkepanjangan, tapi kemudian menjadi negara sahabat. Namun ada sebenarnya yang mestinya kita ketahui dan kita sadari terus-menerus, ada yang menjadi musuh abadi bagi kita semua selaku umat manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menegaskan kepada kita bahwa setan itu aduwwu mubin. Di Quran surat Yasin misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lagi-lagi Allah menegaskan kepada kita semua agar kita mengetahui yang sejatinya musuh kita itu adalah iblis atau setan. Untuk kita mengenali seperti apa sampai kok iblis itu menjadi musuh abadi bagi kita semua, maka tidak akan terpisah untuk mengetahui ini dari kisah penciptaan bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari situ kita akan mengetahui karakter yang membuat iblis itu menjadi musuh bagi kita umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala
akan menciptakan manusia yaitu Adam yang akan menjadi khalifah di muka bumi, maka saat itu juga telah membuat malaikat dalam tanda kutip jealous, atau bisa juga dalam hal ini melampaui yang semestinya dia tidak katakan. Malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjaannya hanya membuat kerusakan, keonaran, wanasfikud dima, dan melakukan pertumpahan darah? Padahal Allah lebih tahu. Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kemudian Allah ajarkan kepada manusia, kepada Adam, nama-nama atau ilmu pengetahuan yang membuat dirinya, Nabi Adam itu lebih unggul dari malaikat, sehingga ketika malaikat ditanya dia tidak tahu, tapi lagi-lagi kemudian malaikat segera menyadarinya, maka kemudian dia mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka malaikat disuruh sujud kepada Adam, dia mau. Karena sejatinya sujud kepada Adam itu bukan berarti menyembah Adam, tetapi taat kepada perintah Allah yang menciptakan Adam dan yang menciptakan malaikat juga. Tetapi ketika semuanya disuruh sujud, yang ada saat itu illa iblis. Iblis enggan sujud kepada Adam. Yang dia justru lakukan menunjukkan keegoannya, menunjukkan superioritas menurut dirinya, sehingga dia mengatakan bahwa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mana mungkin aku akan sujud kepada Adam? Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Di surat Al-A'raf, di surat Al-Hijr ada menjelaskan seperti itu, kesombongan Adam. Padahal kalau kita cermati di sini, maka sebenarnya iblis yang enggan sujud kepada Adam itu adalah bukan ateis, bukan tidak percaya kepada Tuhan, yang dia sudah berdialog, sudah bisa berdialog dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana dia sudah tahu adanya Allah, dia sudah pernah berdialog dengan Allah, tapi yang membuat dia menjadi terlaknat dan terkutuk adalah karena kesombongannya, sehingga dia tidak mau taat kepada Allah yang menciptakan dirinya sendiri. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter ini yang perlu kita lagi-lagi waspadai. Jangan sampai karakter sombong merasa kita lebih hebat di atas yang lain, karena ini bisa akan menegasikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sombong karena kita merasa gagah tampan, yang menciptakan ketampanan dan kegagahan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sombong karena sebuah etnis tertentu, dulu kita tidak pernah minta dilahirkan di belahan bumi mana. Tidak pernah kita minta dilahirkan dari rahim siapa. Maka kenapa itu harus menjadi sebuah kesombongan? Maka kesombongan karena nasab, kesombongan karena sebuah bangsa, kesombongan karena asal muasal, itu bagian dari karakter iblis. Dia sombong dengan asal penciptaannya dari api, padahal yang menciptakan Allah, bukan dia yang menjadikan dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter yang mestinya kita waspadai dari iblis ini adalah itu, kesombongan. Kalau hari ini, kalau tidak salah, kita sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah. Berarti kita baru saja melewati bulan Syawal. Kita baru saja melaksanakan puasa, kemudian Idul Fitri, kembali ke dalam fitrah kita, kembali kepada kesucian,
dan kepada bentuk fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fitrah itu Allah anugerahkan tauhid di dalam diri kita. Allah anugerahkan untuk yakin adanya Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar diri kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau kemarin dengan puasa seluruh amal ibadah di bulan Ramadan telah menghantarkan kita kepada fitrah, maka jangan sampai kemudian fitrah kita kemudian ternodai kembali karena kita tidak memahami karakter musuh kita yang telah mempengaruhi kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menjadi karakter iblis ini yang harus kita waspadai adalah dia telah menegaskan di hadapan Allah ketika dia karena membangkang tidak mau sujud kepada Adam, yang padahal sujud kepada Adam bukan suruh menyembah Adam, tetapi untuk menjalankan perintah dari Allah yang menciptakan, yang memerintah. Karena dia membangkang, kemudian dia harus terlempar, terhempas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah, baik, kalau memang saya karena itu kemudian saya harus keluar dari surga ini, maka izinkan saya akan menggoda Adam. Dan dia minta ditangguhkan. Fa'angzirni, katanya tunggu, tolong beri tempo, beri waktu. Sampai kapan? Sampai nanti yaumul qiyamah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dalam ayat lain sampai waktu al-waqtil ma'lum, waktu yang telah ditentukan, sampai hari kiamat. Bayangkan, dia telah menggelorakan, telah mendeklir bahwa akan terus menggoda kita semua. Maka berarti sesungguhnya dia telah menabuh genderang peperangan dengan manusia untuk terus menggodanya agar jangan sampai hanya dia yang terkutuk, yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lagi-lagi karakter ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semua. Karena iblis, setan itu telah dengan tegas sampai yaumil qiyamah akan terus mengganggu, menggoda kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dalam teknik menggoda kita manusia luar biasa. Dia menggunakan logika terbalik dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, ada juga masih di Quran surat Al-A'raf itu, ketika Allah menyampaikan kepada Adam dan Sayyidah Hawa agar jangan mendekati pohon yang biasa kita sebut dengan pohon khuldi. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Justru iblis masuk di celah itu. Ketika dilarang jangan mendekati buah atau pohon khuldi ini, dia masuk di situ. Adam, kenapa Allah katanya menahanmu, melarangmu makan atau mendekati pohon itu? Dia kemudian melemparkan rayuan dan bujukannya dengan kalimat yang manis. Karena kalau kamu, katanya, tidak makan buah itu, justru kamu nanti tidak akan bisa seperti malaikat dan kamu tidak akan abadi di dalam surga. Maka Adam dan Hawa pun akhirnya terbujuk. Justru yang terjadi ketika Allah melarang, malah dia mengikuti rayuannya. Makan, katanya, karena justru buah inilah, pohon inilah yang akan membuat kamu abadi di surga. Jadi dia merayu dengan sebuah janji keabadian dalam kenikmatan surga. Bahkan di ayat berikutnya, di antara karakter setan ketika menggoda yang harus kita ketahui
adalah dia sampai bersumpah dan menyatakan bahwa dirinya adalah sang penasehat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan mengatakan, aku bersumpah, sumpah, sesungguhnya aku bagi kamu itu adalah menjadi penasehat agar kamu selamat di surga ini. Luar biasa. Bujukan rayuannya begitu sangat menggunakan komunikasi yang sangat indah sekali, sampai akhirnya kemudian Adam terbujuk dan mau mendekati pohon itu atau makan buah khuldi itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain kita ketahui bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu sifat, sebuah karakter, wujudnya bisa terjadi pada jin dan bisa juga pada diri kita manusia. Jangan-jangan karakter itu ada pada kita semua. Kita memprovokasi orang untuk melakukan sebuah perbuatan jahat. Atau kita bisa juga dengan sebuah rayuan agar sahabat kita, saudara kita bisa terjerumus ke dalam sebuah perbuatan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tidak layak ataupun tidak pantas, yang akan membuat kita terjerumus. Banyak kita dapati, mohon maaf, ada investasi bodong, rayuannya begitu menggoda, tapi di kemudian hari ternyata menyengsarakan kita semua. Banyak seolah-olah mengajak menunjuk dekat kepada Tuhan. Dia bilang guru spiritual, sang penasehat, tetapi ternyata dia adalah begal agama. Naudzubillahi min dzalik. Bukannya menghantarkan dekat kepada Tuhan, tetapi justru menjerumuskannya dan dia menjadi mangsa dari sang guru spiritualnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama kenali karakter dari musuh abadi kita. Kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa harus turun dari surga ini di dalam agama samawi pasti akan terus diceritakan, karena ini adalah sebuah peringatan dari Allah agar umat manusia jangan sampai melakukan kesalahan seperti Bani Adam, seperti Adam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi malaikat mungkin jelas ada salahnya, tapi kemudian segera mengakuinya dengan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ketika Nabi Adam pun akhirnya menyadari bahwa dia berada dalam kesalahan karena bujuk rayu setan, maka kemudian Nabi Adam pun akhirnya bertobat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malaikat dengan kesadarannya kembali memperoleh tugas dan amanah dari Allah sebagai malaikat. Manusia Adam setelah pertaubatannya Allah terima dan tetap Allah angkat kembali di sisi Allah dengan kedudukan yang mulia. Tapi lagi-lagi hanya iblis yang tetap menjadi laknatullah, yang tetap Allah tegaskan kepada kita semua bahwa iblis itu musuh yang nyata bagi kita semua manusia. Kemudian saya di surat Quran surat Al-A'raf di situ disebutkan bahwa di antara komitmen iblis, di antara komitmen setan itu mengatakan la'atiyannahu, pasti katanya saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, sehingga nanti akan didapati sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyiduna Buya Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, beliau menyampaikan di antara tipu daya setan mendatangi dari depan itu adalah dibisikannya kepada kita,
kecemasan tentang nasib kita di masa depan. Kecemasan dan ketakutan atau kekhawatiran kita tentang masa depan. Khawatir nanti hartanya nggak cukup. Khawatir kalau ternyata dari sekarang tidak mengumpulkan duit, kalau di masa tua sakit nanti seperti apa. Khawatir bagaimana nasib anak dan cucunya. Bisikan dari yang halus itu kemudian akhirnya menggoda kepada manusia untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak semestinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang ini orang yang terbuai dengan godaan keabadian. Jabatan kalau bisa ingin terus abadi. Harta di masa yang akan datang mencukupi. Inilah pangkal ketika setan mendatangi kita dari depan, yang bisa jadi kita bisa terjerumus dengan itu semua. Tapi mudah-mudahan dengan terus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bisa membimbing kita semua kepada jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya karakter iblis ini yang mestinya kita ketahui. Kenapa? Dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan, di samping kita harus memaksimalkan keunggulan kita, kehebatan kita, tapi juga kita harus mengetahui juga tentang kekuatan musuh kita. Kalau kita sudah tahu karakter musuh kita seperti itu, maka apa yang harus kita persiapkan? Dengan kita mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui karakter musuh kita yang abadi itu, yaitu iblis, maka kita memiliki kewaspadaan sehingga apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan iblisnya sendiri mengakui bahwa dia yang enggak akan sanggup menggodanya, bahwa ada yang tidak bisa digoda oleh dia, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis enggak akan sanggup untuk menggoda, mempengaruhi hamba Engkau ya Allah, minhumul mukhlasin, orang yang ikhlas, orang yang apapun orientasinya hanya kepada Engkau, orientasinya hanya lillahi ta'ala, atau orientasinya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung kajian ini, dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin, pernah diceritakan, di situ dikisahkan bahwa iblis pernah mendatangi Fir'aun. Iblis bilang, kamu kenal aku? Ternyata Fir'aun tahu bahwa dia itu adalah iblis. Kemudian dia bilang, wah, kurang lebih begini, kamu keren, kamu hebat ya. Aku yang disebut iblis saja nggak berani mengaku Tuhan. Sementara kamu katanya yang pengetahuan dan apanya di bawah saya, kok berani mengaku Tuhan? Waduh, katanya. Kata Fir'aun, kalau begitu saya akan bertaubat. Disinilah lagi-lagi piawainya iblis. Setelah ada hamba atau manusia yang mau bertobat pun, kemudian balikan lagi logikanya. Fir'aun, sebentar dulu, tenang aja dulu, jangan buru-buru gitu. Sekarang apakah sudah kamu pikirkan, kalau kamu bertobat, orang yang banyak yang telah mengakui kamu itu adalah Tuhan, pasti nanti akan memusuhimu. Orang yang selama ini berada dalam genggaman kekuasaanmu, pasti juga akan memusuhimu. Dan kamu tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi, karena kamu bukan Tuhan. Fir'aun lagi-lagi dengan bujuk rayunya terpedaya, kemudian dia mengatakan, iya juga ya. Tadi disadarkan bahwa dia mengaku Tuhan, padahal dia bukan Tuhan, sudah tersadar.
Dibujuk kebalikannya lagi juga kemudian dia terpedaya. Di akhir kemudian Fir'aun bertanya sambil kira kurang lebih karena sudah merasa sahabat, kira-kira ada enggak di muka bumi ini yang lebih buruk, lebih jelek daripada kita berdua, iblis dan Fir'aun itu? Kemudian si iblis menyatakan, yaitu orang yang dimintai maaf tapi tidak mau memaafkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum kemarin Idul Fitri juga kita biasa bermusafahah, maaf memaafkan, maka di kesempatan ini juga tidak ada salahnya untuk sama-sama kita memohon sama Allah, jalanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal makbulin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong kepada minal aidina wal faizin dan terus senantiasa muhasabah agar jangan sampai kita tergoda oleh musuh abadi kita, yaitu iblis atau setan. Bahkan jangan sampai iblis dan setannya itu adalah kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi hanya bersama-sama untuk melakukan muhasabah dan refleksi bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas ya.